Sebentar ya, kakak ke dalam dulu. Ditunggu. Apa benar saya berhadapan dengan Kakak Fahmi? Iya betul, saya sendiri. Silahkan perkenalkan diri kamu. Saya Sekar, umur saya 18 tahun. Oh, Sekar. Senang sekali ya bertemu dengan Sekar. Lalu kesibukan apa nih yang sedang Sekar lakukan saat ini? Untuk kesibukan saya masih pelajar sih Kak, masih sekolah. Oh, pelajar ya. Sekar, ngomong-ngomong di rumah udah makan belum, Sekar? Belum Kak. Oh, di sini kakak punya sedikit pisang goreng dan air. Silakan boleh dimakan dulu. Ya, Silakan. kasih Kak. Ya, kedatangan Sekar ke sini untuk bertujuan apa ya? Saya kesini untuk berkonseling Kak, untuk menceritakan masalah yang saya alami. Oke, jadi untuk berkonseling ya. Insya Allah akan kakak bantu. Sebelumnya, apakah Sekar ini sudah pernah berkonseling di tempat lain? Untuk konseling belum pernah sama sekali Kak. Oke, berarti untuk saat ini pertama kalinya ya, dan pertama kalinya juga bertemu dengan kakak. Ya. Baik, karena Sekar pertama kalinya berkonseling dan pertama kali juga bertemu dengan kakak, izinkan kakak untuk menjelaskan apa itu proses konseling. Jadi konseling ini adalah proses bantuan ya yang diberikan oleh seorang ahli kepada klien untuk memecahkan suatu masalah dan mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi di sini kakak sebagai konselor dan Sekar ini sebagai klien kakak. Seperti itu, Sekar. Apakah sejauh ini dapat dipahami oleh Sekar? Iya Kak, sudah paham. Oke, baik. Sebelum melakukan konseling, di sini kakak akan menjelaskan ada beberapa asas yang akan diterapkan dalam konseling kita. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan ya. Jadi di sini artinya Sekar itu tidak usah takut menceritakan masalah Sekar kepada kakak. Kakak tidak akan menyebarkan masalah Sekar kepada orang lain. Jadi di sini kakak akan menyimpan baik-baik masalah Sekar. Jadi tidak usah ada rasa ketakutan, keresahan, kekhawatiran yang ada dalam diri Sekar. Lalu yang kedua di sini ada asas keterbukaan. Kakak harap di sini Sekar terbuka ya kepada kakak menceritakan semua masalah Sekar, tidak ada hambatan-hambatan dan tidak ada yang disembunyikan. Jadi semua harus jujur dan Sekar juga bebas menceritakan semuanya. Jadi seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan atau sudah mengerti? Sudah mengerti Kak. Oke, sudah mengerti ya. Lalu selanjutnya di sini ada skala. Dalam proses konseling ini ada skala. Skalanya itu 0 sampai 10 ya. Untuk skala 0 sampai 5 ini adalah skala terberat dan 6 sampai 10 ini adalah skala yang paling ringan. Jadi sebelum Sekar menceritakan masalah Sekar, izinkan kakak bertanya, ada di angka berapa masalah Sekar ini? Hmm, Kira-kira ada di angka 5 sih Kak. Oh, ada di angka 5 ya. Baiklah, nanti akan saya catat. Uh, dan di proses konseling ini terjadi dalam 1 kali 30 menit ya. Jadi kita konseling ini terjadi dalam setengah jam, 30 menit. Apakah dapat disetujui? Iya Kak, bisa setuju. Oke, baiklah. Berhubung sekarang waktunya sudah habis dan tidak memungkinkan, sepertinya proses konseling selanjutnya akan dilakukan dalam pekan depan. Silakan untuk hari dan waktunya bisa Sekar tentukan. Sekar bisa pada hari apa? Untuk minggu depan saya bisa hari Sabtu sih Kak, waktu libur. Mungkin jamnya pagi sekitar jam 10. Baik, untuk minggu depan hari Sabtu dan jam 10 ya. Baik, akan saya catat. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi ya. Baiklah, terima kasih ya untuk kedatangannya hari ini dan kita masih berkesempatan ya untuk bertemu di
minggu depan. Baiklah, sekarang Sekar bisa keluar dari ruangan ini. Mari saya antar. Selamat datang kembali Sekar. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik kak. Kakak sendiri gimana kabarnya? Wah, syukur alhamdulillah ya. Alhamdulillah kabar kakak sendiri juga baik. Wah syukurlah. Oke, jadi kedatangan Sekar ke sini itu untuk melanjutkan proses konseling yang telah terjadi pada minggu lalu ya, betul atau tidak? Iya kak, betul begitu. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan proses konselingnya dan sebelum Sekar menceritakan masalah Sekar, sampai di sini apakah akan ada yang ditanyakan lagi seputar proses konseling ini? Sudah tidak ada kak, udah cukup. Oke, tidak ada berarti sejauh ini sudah paham ya? Iya kak. Oke, baiklah. Jika seperti itu, silahkan sekarang Sekar bisa menceritakan masalah yang telah terjadi pada Sekar. Jadi gini kak, aku kan pelajar. Waktu sekolah, aku sering ikut banyak kegiatan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, sekarang karena sudah dekat-dekat kelulusan dan aku udah dapet banyak liburan, jadi kegiatan di rumah aja gitu kak. Dan aku tuh di rumah gak melakukan apa-apa kak. Jadi aku merasa kayak kosong gitu, karena sebelumnya aku banyak melakukan kegiatan, sedangkan sekarang di rumah gak ada kerjaan. Oke, selanjutnya bagaimana? Ya karena aku nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan gitu kak di rumah, aku merasa kosong, gundah gitu kak, kayak nggak enak gitu sama diri sendiri rasanya, karena nggak bisa memanfaatkan waktu, kayak membuang-buang waktu gitu kak, nggak bisa produktif seperti sebelumnya. Oke, mungkin untuk bahasa sekarangnya atau bahasa modernnya, masalah yang Sekar alami ini bisa disebut toxic productivity ya. Begitu kak. Baru Iya, dengar, Kak. iya, namanya toxic productivity. Jadi Sekar ini dikelilingi rasa bingung yang menyebabkan Sekar ini jadi santai-santai gitu. Betul atau tidak? Tadi kegiatannya itu jadi santai ya, santai main HP. Iya. Nggak Iya. sesibuk sebelumnya gitu kak, jadi rasanya pengen menyibukkan diri kak gitu. Iya, jadi ya ada rasa kebingungan yang disebabkan oleh Sekar yang santai-santai main HP, lalu Sekar ini belum menemukan kegiatan yang pas, seperti itu ya. Iya kak, benar. Ya biasanya tindakan apa sih yang Sekar lakukan untuk mengatasi kebingungan tersebut? Kalau tindakan, aku udah melakukan kegiatan baru sih kak, kayak misalnya coba journaling gitu, cuma emang belum pas aja, belum nyaman sama kegiatannya. Terus aku juga mencoba hal baru lain, tapi sama hasilnya juga kayak gitu doang, sehingga aku nggak lanjutin lagi kak, masih gitu-gitu aja. Oke, seperti itu ya. Ya, jadi sebenarnya yang kamu lakukan ini sudah bagus, namun belum konsisten gitu ya, belum konsisten melakukannya. Iya, jadi seberapa banyak sih hal yang udah kamu lakuin ini? Seberapa kali gitu? Berapa kali? Untuk mencoba kegiatan itu kira-kira ada 5 kali lebih kak, kayak yang tadi aku bilang nggak hanya journaling. Jadi tuh aku ngelakuin kegiatan barunya belum ada kenyamanan, belum ada yang pas, jadi nggak aku lanjutin, aku masih tetap merasa kosong dan gak bermanfaat gitu kak, menyia-nyiakan waktu. Oh, seperti itu ya. Apakah ada kendala dalam melakukan hal itu sehingga hal ini tuh belum cocok sama diri kamu? Kalau kendala kegiatan journaling tadi sih, aku belum bisa menikmati proses sama hasilnya sih kak, jadi belum puas gitu sama hasil yang aku kerjain di journaling itu, kayak misalnya kekurangan alat bahan, terus kemudian fasilitasnya juga kurang, jadi mungkin itu juga bikin aku nggak semangat buat ngelanjutinnya kak. Oke, sebelumnya apakah kedua orang tua kamu ini mengetahui hal tersebut atau tidak? Kedua orang tua belum tahu sih kak, soalnya menurut aku itu
masalah ini sepele dan mungkin bisa aku selesaikan sendiri, tapi sampai sekarang belum bisa, Kak. Oh, seperti itu ya. Iya, walaupun masalah ini menurut kamu sepele, tapi menurut kakak ini orang tua kamu wajib mengetahuinya. Karena siapa tahu mereka bisa menuangkan ide untuk masalah kamu ini. Atau juga mereka bisa memberikan fasilitas yang ada seperti itu. Iya Kak, betul juga ya Kak. Kalau misalnya dari diri aku sendiri, kira-kira apa ya Kak yang harus dirubah? Oke, jadi ini untuk saran untuk diri kamu ya. Ya, jadi untuk diri kamu ini kamu bisa melakukan manajemen perencanaan. Jadi manajemen perencanaan ini meliputi berbagai macam. Yang pertama ini ada bagaimana cara menghargai waktu, lalu yang kedua itu bagaimana menyesuaikan dengan jadwal, lalu menentukan skala prioritas. Nah, jadi di sini tuh mana yang didahulukan terlebih dahulu seperti itu. Iya Kak, bener juga Kak. Oke, jadi sampai di sini apakah Sekar sudah paham dan sudah tahu apa yang akan Sekar lakukan? Sejauh ini sudah paham Kak, sudah mengerti juga. Iya, bisa disebutkan apa yang harus Sekar lakukan tadi? Jadi untuk pertama, orang tua itu harus tahu karena mereka akan membantu mengawasi, membantu memfasilitasi kegiatan yang ingin aku lakukan. Terus kalau untuk diri aku sendiri mungkin aku akan melakukan manajemen perencanaan waktu, lebih menghargai waktu lagi, lebih memanfaatkan kesempatan. Kemudian aku juga bisa mengatur jadwal, menyesuaikan prioritas mana yang lebih dahulu aku lakukan kegiatannya, dan berdasarkan kegiatan yang aku ingin coba atau aku ingin konsisten gitu Kak. Oke, baiklah. Sepertinya sudah paham banget ya sampai sini. Jadi silahkan ya Sekar lakukan hal itu dengan baik ya. Jadi berhubung waktu konseling kita sudah habis, mungkin kita bisa bertemu di pekan berikutnya untuk melihat atau mengukur ya, melihat progres perkembangan dari masalah Sekar ini. Jadi untuk minggu depan di hari Jumat pukul 1, apakah Sekar bisa datang ke sini lagi? Hari Jumat bisa Kak, akan saya usahakan. Oke, jadi Sekar menyetujuinya ya? Ya, setuju Kak. Oke, baiklah. Untuk sekarang, terima kasih ya Sekar sudah menceritakan masalahnya. Minggu depan tinggal kita melihat hasil progresnya ya dari perkembangan masalah ini. Baik, untuk saat ini Sekar bisa keluar dari ruangan ini. Mari saya antar. Iya, baik Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Wah, alhamdulillah ya Sekar, kita masih diberi kesempatan lagi untuk bertemu pada hari ini. Iya, alhamdulillah Kak. Senang ketemu Kakak lagi. Baik, gimana nih kabarnya? Lalu orang tua di rumah juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak, keluarga juga sehat semua. Oke, lalu untuk pekan kemarin apakah Sekar liburan sama keluarga atau tidak? Enggak sih Kak, di rumah aja. Oh iya, jadi di rumah aja nih ya. Baik, jadi maksud kedatangan Sekar ke sini itu untuk menceritakan hasil progres atau perkembangan masalah Sekar ya yang sudah diceritakan pada pekan lalu. Iya Kak, benar. Oke, baiklah mungkin bisa Sekar ceritakan sekarang bagaimana sih progres perkembangan dari masalah Sekar ini? Yang pertama masalah orang tua Kak. Jadi udah aku kasih tahu ke orang tua aku dan mereka udah ngerti sekarang, udah tahu mana yang harus dilakukan. Kayak misalnya mereka memberi aku kebebasan buat memilih kegiatan yang aku inginkan. Terus kemudian mereka juga mau memfasilitasi apa yang aku inginkan, dan mereka mengatakan kalau misalnya emang belum bisa, jangan dipaksa, atau lakukan aja yang ada sekarang, yang dipunya sekarang, memanfaatkan yang itu dulu. Cuma mereka tetap ngasih support sama dukungannya dari berbagai macam hal Kak. Syukur ya, alhamdulillah berarti sudah terlihat perkembangannya ya. Baik, kalau perkembangan yang lain seperti apa? Kalau untuk diri aku sendiri,
Alhamdulillahnya aku udah mulai berdamai dengan diri aku sendiri, udah mulai nerima keadaan yang sekarang. Emang kita tuh nggak harus selalu sibuk punya kegiatan, karena kemarin juga udah dikasih tahu untuk membuat jadwal perencanaan. Aku udah buat, aku udah prioritaskan kegiatan sesuai yang aku inginkan, yang harus didahulukan, yang penting dulu, dan aku udah mencoba menjalaninya mungkin sampai jadwalnya selesai, dan aku udah mengetahui gitu bahwa aku tuh bisa ngelakuin hal-hal yang baru yang bakal jadi pengalaman aku, pembelajaran aku ke depannya gitu Kak. Oke, baik. Berarti sejauh ini sudah ada kegiatan yang jelas ya dari jadwal yang kamu buat? Iya Kak, udah jelas, udah banyak nyoba hal baru juga, udah mungkin ada yang udah bikin aku nyaman, atau nanti akan aku ulangi lagi biar makin seru gitu Kak ngerjainnya. Oke, baiklah. Untuk sejauh ini, apakah masih ada kendala yang terjadi? Untuk kendala nggak ada sih Kak, aku menikmati setiap prosesnya. Aku juga senang ngejalaninnya karena dapat dukungan dari banyak orang juga, khususnya orang tua, dan alhamdulillahnya diri aku juga udah mau gitu melakukan hal yang kadang emang seharusnya nggak aku lakukan atau seharusnya aku lakukan, semuanya udah aku kontrol gitu sama diri aku sendiri. Oke, syukurlah ya kalau begitu. Berarti untuk kedepannya Sekar ini apapun kegiatan yang Sekar lakukan, Sekar ini harus bisa membiasakan diri ya, eh, dan menerima apapun kegiatan yang sedang kamu lakukan. Seperti itu. Iya Kak, benar. Baik Kak. Baik, dan tidak lupa juga Sekar ini harus selalu berdoa kepada Allah, karena agar kegiatan yang Sekar lakukan ini berjalan dengan lancar dan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Kak, alhamdulillah udah dilakukan. Oke. Baiklah, menurut kakak perkembangan Sekar sejauh ini sudah semakin baik karena Sekar ini sudah mampu menerima keadaan dan melakukan kegiatan dengan konsisten, serta membiarkan diri kamu ini mengeksplor lebih jauh tentang kegiatan yang sudah kamu buat. Iya Kak, benar gitu. Alhamdulillah, kamu juga di sini sangat hebat ya dalam melakukan proses konselingnya. Kamu tidak malu dan kamu jujur dan kamu sangat terbuka untuk menceritakan semua masalahnya kepada saya. Lalu bahasa yang kamu lakukan juga sangat sopan, santun, dan tertata tidak bertele-tele. Saya sangat senang sekali. Iya Kak, aku juga senang banget bisa ketemu sama Kakak, bisa cerita semua masalah aku. Berkat Kakak juga yang udah ngasih aku banyak solusi, udah aku jalanin, dan aku menikmati hasilnya sekarang. Alhamdulillah ya Sekar. Lalu nih setelah kamu melakukan konseling dengan kakak, bagaimana sih perasaan yang kamu rasakan saat ini? Perasaan aku senang sih Kak, karena udah bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, dan melakukan apa yang aku inginkan atas semua yang udah aku lakukan sebelumnya. Kayak gitu sih Kak. Oke, jadi sangat lumayan lega ya karena sudah melakukan proses konseling ini dengan baik. Lalu nih di awal pertemuan kita kan kakak sudah menjelaskan skala ya, skala dari masalah ini, dan waktu itu kamu menyebutkan skala kamu itu ada di angka 5. Nah, untuk saat ini karena kita sudah melakukan proses konseling hampir tuntas nih, berapa sih skala yang ada di masalah kamu ini? Bisa disebutkan? Sepertinya kalau skala itu udah 10 Kak. Aku udah lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, berarti sudah, alhamdulillah ya, sudah sangat membaik nih ya berarti. Oke, semoga seterusnya kamu juga selalu diberi kemudahan ya dalam setiap langkah kamu. Terima kasih Kak.
Baik, terima kasih ya Sekar sudah berkonseling dengan saya dari awal kita berkenalan, lalu Sekar menceritakan semua masalah Sekar, lalu sampai saat ini Sekar sudah berani melihat atau mengukur progres dari perkembangan masalah Sekar ini. Iya kak, aku juga terima kasih banyak. Beruntung banget bisa ketemu sama kakak untuk berkonseling. Aku banyak belajar dari kegiatan-kegiatan yang sudah aku lakukan sebelumnya, dari solusi-solusi yang sudah kakak berikan. Alhamdulillah itu semua ngebantu banget dan berefek gitu di kehidupan aku. Iya, syukurlah ya kalau begitu. Baiklah, karena waktu proses konseling kita ini sudah habis dan untuk minggu depan juga kita tidak akan ada pertemuan lagi karena ini sudah tuntas. Kakak harap untuk hari-hari berikutnya atau kesempatan berikutnya kita masih bisa bertemu ya dalam hal apapun. Baiklah untuk Sekar, terima kasih ya sekali lagi, terima kasih sekali. Saya senang sekali Sekar bisa bercerita semua masalahnya kepada saya dan saya juga bisa memberi solusi dan Sekar juga berhasil ya untuk melakukan hal-hal tersebut. Baik, jadi sehat terus ya Sekar, bahagia selalu. Iya kak, saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga kakak juga sehat selalu dan terus menebarkan banyak kebaikan. Iya, baiklah kalau begitu Sekar bisa keluar dari ruangan ini, mari saya antar. Iya kak.